Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Sakifa Pawana dari Prodi Pendidikan Kimia A 2022 dengan NIM 13036227074. Dalam proyek akhir fisika dasar kali ini, saya ingin membahas mengenai konduktor dan isolator. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan listrik untuk beraktivitas. Bahan penghantar listrik diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama adalah konduktor, kedua semikonduktor, dan yang ketiga adalah isolator. Ketiga bahan tersebut dibedakan berdasarkan konduktivitasnya. Konduktivitas adalah ukuran atau kemampuan dari suatu bahan untuk dapat menghantarkan listrik. Selain dari ketiga itu, juga ada superkonduktor lah. Konduktor adalah benda atau bahan yang dapat menghantarkan listrik dan panas. Konduktor mudah menghantarkan listrik dan panas karena memiliki inti atom dengan elektron yang terikat lemah dan dapat bergerak bebas. Interaksi yang timbul ialah perpindahan elektron dari penghantar listrik ke material bermuatan positif. Pengaliran arus listrik mudah disebabkan kandungan muatan listrik bergerak saat timbul medan listrik. Sehingga dapat disimpulkan sifat-sifat konduktor yaitu 1. Memiliki daya hantar listrik, daya hantar panas tinggi, dan ketiga, tegangan tali yang kuat. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai konduktor umumnya berupa logam, seperti tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, raksa, dan perak. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara konduktor dan isolator. Sebuah semikonduktor bersifat isolator pada temperatur sangat rendah dan bersifat konduktor pada temperatur ruangan atau suhu tinggi. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai semikonduktor diantaranya adalah silikon dan germanium. Superkonduktor adalah bahan yang memiliki hambatan listrik bernilai nol pada suhu sangat rendah. Berarti, superkonduktor dapat menghantarkan arus listrik walaupun tanpa sumber tegangan. Superkonduktor dapat berupa konduktor, semikonduktor, atau isolator pada keadaan ruang. Sifat superkonduktor yaitu 1. Hambatan nol untuk semua suhu di bawah suhu kritisnya. 2. Medan magnetik dalam bahan superkonduktor sama dengan nol, yang berarti jika sebuah bahan magnet diletakkan di atas bahan superkonduktor, bahan magnet tersebut akan melayang. Pengaplikasian superkonduktor contohnya pada pembangkit medan magnet supertinggi dalam MRI, kemudian penyusun kumparan medan magnet di kereta maglev, dan sebagainya. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik dan panas. Sulitnya isolator menghantarkan listrik dikarenakan elektron-elektron di dalamnya dalam kondisi relatif stabil atau tidak dapat bergerak bebas seperti halnya pada konduktor. Sifat-sifat isolator yaitu 1. Tahan listrik dan panas. 2. Kekuatan dielektrik yang baik. Kekuatan dielektrik adalah tegangan maksimum yang mampu ditahan suatu bahan tanpa merusak sifat isolatif bahan tersebut. Dan yang ketiga, kapasitansi listrik yang besar. Nilai sebuah kapasitansi listrik dipengaruhi oleh jarak dari dua konduktor yang diisolir, luasan permukaan konduktor, dan permitivitas bahan isolator yang digunakan. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai isolator diantaranya plastik, karet, kain, dan kayu. Mari perhatikan ilustrasi berikut. Pada saat kita menyetrika, kita akan menghubungkan kabel setrika ke sumber listrik, kemudian menunggu sampai setrika panas. Saat menyetrika, kita harus memegang bagian gagang setrika, tidak boleh bagian alas setrika yang panas. Hal tersebut menunjukkan jika gagang setrika merupakan isolator, sedangkan bagian alas setrika merupakan konduktor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.